Pria yang lagi dikejar-kejar ini bukan habis maling mangga. Namanya Rizky, tapi tidak fuckboy. Rizky sendiri adalah seorang remaja dewasa yang penuh bakti. Bakti kepada siapa? Tentu kepada sang ayah tercinta. Ayo, Dot bisa nggak berbakti sama ayahnya? Sorry Ut, lanjut. Menurut narasi di film, Rizky diceritakan sebagai seorang remaja pria yang polos, rajin ibadah, dan baik hati. Tapi jangan kalian kira perkataan saya barusan itu benar. Hari itu, lagi-lagi Rizky berhasil lolos dari kejaran korban penipuannya. Iya, Rizky adalah ahlinya mencuri, merampok, merusak, menjamah, mengotori, memecah, dan menipu orang lain. Bakat menipu Rizky ini bisa dikatakan turun dari sang ayah yang ahli dalam memalsukan segala hal. Termasuk paspor milik bos mafia satu ini, Docil, atau kita sebut saja Yanto. Tahu bahwa sang ayah belum tobat, Rizky pun marah. Ia berulang kali mengingatkan bahwa ayahnya sudah hampir mati ribuan kali. Namun sang ayah menegaskan jika ini adalah yang terakhir kali. Ditambah sang pelanggan sudah membayar. Masa ya nggak dibikinin sih? 됐어 임마. 아버지 같이 가실까? 나랑 엮이면 네 인생도 고여. Namun siapa sangka saat malam bertemu dengan Yanto, hal buruk pun terjadi. Hari itu, hal yang paling tidak Rizky inginkan terjadi. Berita melaporkan bahwa sang ayah telah ditemukan tak bernyawa dalam sebuah gudang. Terlihat tali tambang yang disinyalir digunakan sang ayah untuk mengakhiri hidupnya. Namun bagi Rizky itu semua tidak masuk akal. Yang ia tahu dan ia sangat yakin bahwa ini semua adalah ulah dari Yanto. Karena satu-satunya orang yang mungkin ditemui ayahnya tadi malam hanyalah Yanto seorang. Oleh karenanya, Rizky pun yakin bahwa dalang dari kematian sang ayah adalah Yanto itu sendiri. Walaupun begitu, tersebar pula berita kematian dari Yanto, sang raja mafia yang paling ditakuti di Korea. Namun Rizky tak serta-merta mempercayai. Ia yakin bahwa berita tersebut hanyalah pengalihan isu untuk menutupi dan mencuci bersih bukti kejahatan yang Yanto lakukan selama ini. Termasuk menghabisi sang ayah. Oleh karenanya, Rizky pun memantapkan diri untuk berkelana mencari Yanto. Dengan hati yang penuh dendam, Rizky berjanji bahwa ia akan membalaskan kematian sang ayah dengan tangannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Yuni. Tapi biar mudah, kita panggil saja Yuni. Ya sama dong. Yuni terlihat sedang melihat-lihat barang mewah dan perhiasan yang boleh dilihat. Tapi karena terlalu lama melihat-lihat, penjaga toko pun menegur Yuni. Karena dirasa mulai mencurigakan. Tiba-tiba terdengar seorang pria yang memanggil Yuni. Namanya Gary. Ia sendiri adalah seorang detektif yang telah lama mengincar Yuni karena aksi-aksi perampokannya. Bersama Sean, asistennya yang seorang ahli IT, akhirnya setelah sekian lama, Gary bisa bertemu langsung dengan pencuri cantik satu ini. Akibatnya Yuni pun segera Gary dan Sean bawa ke kantor polisi untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tapi bentar, ada yang nyempil di tangan Sean? 김사님 그만. 형사! Tak disangka, kedua polisi tadi adalah komplotan dari Yuni. Mereka bertiga adalah kelompok kriminal yang paling dicari di Korea. Berdasarkan informasi yang ada, lebih dari puluhan bank, toko perhiasan, dan kesucian manusia telah mereka rampas dengan mudah. Yang bagian terakhir mah gampang. Cara mereka di setiap perampokan juga hampir sama. Yuni sebagai umpan, dan Gary Sean sebagai eksekutornya. Dengan paras manis dan rayuan maut dari Yuni, lelaki mana yang tidak terbuai. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang jaksa yang bernama Park. Di sana ia terlihat sedang menangkap seorang oknum polisi yang diketahui menerima suap miliaran rupiah demi membantu Yanto untuk kabur. Dan mungkin Yanto tidak benar-benar mati beberapa tahun yang lalu. Setelahnya, saat Park menghadiri sebuah pers, tiba-tiba seorang wartawan bertanya tentang kasus kematian Yanto. Sang wartawan meragukan bahwa kabar yang beredar di masyarakat adalah palsu. Jika memang Yanto telah mati, seharusnya rumor mengenai dirinya sudah tidak lagi tersebar. Mendengar itu, Park hanya bisa tersenyum, menahan kesal dan bilang bahwa ia juga berharap rumor itu benar, agar dirinya bisa secepat mungkin menjebloskan Yanto ke dalam penjara. 소문이 사실이면 좋겠네요. Tahu bahwa kini aparat telah dipojokkan, Gary yang emosi segera menemui sang atasan. Secara terang-terangan, Park mengungkapkan bahwa dirinya lelah untuk menutupi dosa atasannya. Ia tak lagi mau menjadi kambing hitam di masalah mereka dengan Yanto ataupun kasus lain. Itu semua dikarenakan seorang pria bernama Kang telah merilis bukti kasus suap yang melibatkan para pejabat negara. Merasa posisi mereka terancam, sang atasan pun memerintahkan Park untuk segera menghapus berita itu. Dengan imbalan, Park akan naik jabatan dan juga bonus gaji yang cukup fantastis. Keesokan harinya, Park segera memanggil komplotan Yuni. Ia meminta bantuan komplotan Yuni untuk mencari tahu tentang keberadaan Kang dengan sebuah imbalan yang cukup besar. Dan yang perlu kalian tahu, sebenarnya rahasia dari komplotan Yuni yang selalu lancar melakukan perampokan adalah backingan besar yang Park berikan selama ini. Segera trio ini mulai melakukan aksinya.
Selain merampok, komplotan Yuni juga ahli dalam memanipulasi sistem dengan kemampuan hacking dari Sean. Hanya dalam beberapa detik, seluruh data dan riwayat dari Kang sudah dikantongi oleh Sean. Diketahui, Kang pernah dipenjara selama 3 tahun karena terbukti bekerja sama dengan Yanto. Ditambah lagi saat ini, Kang sedang menjalankan bisnis perumahan. 아이 씨발 니들은 또 뭐냐? Selama sesi interogasi, Kang tidak mengelak bahwa dirinya telah banyak melakukan penipuan. Namun yang harus Pak pahami, kini Kanglah yang menjadi korbannya. Jadi ceritanya, waktu Kang menghadiri acara pelelangan rumah, ia melihat seorang kakek tua yang mungkin bisa menjadi target penipuannya. Ia berusaha mengelabui si kakek yang terlihat lemah dengan iming-iming luar biasa, ya seperti sales pada umumnya. Namun saat mau bayar, si kakek beralasan bahwa ia belum bisa membayar rumah itu dengan lunas. Hal itu disebabkan karena pihak bank tidak mau mengirimkan pinjaman jika si kakek belum melunasi hutang sebelumnya. Alhasil karena iba dan takut targetnya lepas, Kang pun terpaksa meminjamkan kakek 10 juta. Dan apakah kalian tahu kejadian berikutnya? Iya, sang kakek langsung menghilang begitu saja. 20분이면 처리된다는군요. 저 화장실 좀. 아유, 죄송해요. 뭐야? 타짜 앞에서 밑장을 빼? Berbekal informasi dari Kang, Pak segera meminta Sean untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah memantau rekaman CCTV, barulah diketahui bahwa kakek tua itu adalah Rizky. Sontak saja Gary kaget melihatnya, karena Rizky adalah orang yang sering mengacaukan perampokan mereka. Tidak berapa lama kemudian, Sean pun berhasil melacak keberadaan Rizky. Pak dan Gary segera pergi ke tempat tinggalnya. Namun ternyata Rizky sudah lebih dulu pergi dari tempat itu. Namun Sean pun segera melacaknya melalui CCTV. Terlihat mobil yang Rizky bawa belum jauh pergi dari huniannya. Dan mereka berdua pun segera mengejar Rizky saat itu juga. 중계. 잠시만요. 자, 너 이쪽 어딨냐? 나와라, 나와라. 지금 좌절했습니다. Awalnya Rizky mampu memberi perlawanan. Ia pun sempat bisa melarikan diri. Tapi Rizky yang baru saja siuman segera diberi Gary bogem mentah. Setelah puas memukuli Rizky, gantian Pak yang bertanya, mengapa Rizky menipu Kang? Tanpa berkelit sedikit pun, Rizky langsung menjawab bahwa tindakannya itu demi memancing Yanto keluar dari persembunyiannya. Tentu omongan Rizky membuat semuanya kaget, karena mereka tahunya Yanto sekarang telah mati saat dirinya kabur ke Cina. Namun ucapan Rizky bukan tanpa bukti. Saat itu ia sedang berada di Thailand, dan di sanalah dia mengikuti gerak-gerik mencurigakan dari seorang pria. Namun sayang, saat Rizky sampai di sebuah rumah, ia harus tertangkap. Di dalam sana, akhirnya Rizky kembali bertemu dengan Yanto. Melihat sang pembunuh ayahnya, hati Rizky langsung diliputi dendam dan amarah. Namun ia sadar bahwa ia tidak bisa mengalahkan Yanto seorang diri. Dengan susah payah Rizky kabur dari tempat itu dan berjanji bahwa suatu saat kelak ia akan membalaskan dendamnya kepada Yanto. Tidak ingin tertipu dengan Rizky, Pak segera mencari tahu latar belakang pria itu. Namun usaha Pak terlihat sia-sia saat tahu bahwa Rizky tak memiliki bukti ataupun catatan kriminal dan hidup. Akibat hal tersebut, Pak pun segera menemui semua atasannya dan bilang bahwa mungkin Yanto masih hidup. Tentu saja kabar itu menggemparkan semua atasan yang hadir di sana. Pak menyampaikan rencananya untuk membunuh Yanto agar tidak perlu repot-repot lagi menutupi kasus yang terjadi. Mereka semua pun menentang rencana Pak dan mencacinya. Karena emosi dengan perlakuan para atasan, Pak pun segera menyeret Rizky ke atap gedung dan memintanya untuk bekerja sama menangkap Yanto. Tanpa pikir panjang, Rizky pun menyetujuinya dengan sebuah syarat bahwa yang boleh membunuh Yanto adalah Rizky seorang. 검사님께서 나라? 장두철 죽어. 조건 있어. 실은 내 손으로 죽여. Besoknya mereka langsung menyusun rencana untuk menangkap Yanto. Pertama-tama, mereka akan memanfaatkan Kang untuk memancing kemunculan Yanto. Rizky dan Gary segera menyelinap ke penjara di mana Kang kini ditahan. Rizky menyamar menjadi bos kasino kaya raya, sedangkan Gary adalah bawahannya. Mereka berdua pun berpura-pura saling menyalahkan satu sama lain, di mana Rizky marah kepada Gary karena telah menipunya.
Pertikaian yang terjadi pun mengundang simpati dari Kang yang bertanya tentang masalah mereka. Tahu bahwa Gary telah tertipu agen perumahan, Kang pun merasa punya kesempatan bahwa dirinya mungkin bisa membantu Gary dan Rizky. Melihat kode dari Rizky, Park pun memutuskan untuk membebaskan mereka bertiga. 이강석 조사 끝났습니다. 내보내세요. 아유, 안녕하세요. 어디서 뵌 적이 있나? 낯이 익은데. Setelahnya, Rizky pun pergi menuju sebuah kasino yang tempo hari sudah Park dan timnya sewa. Dan di jalan, Kang pun diam-diam mengikutinya. Benar saja, sesampainya di kasino, Kang sengaja menabrak Rizky dan mulai mengajaknya berkenalan. Perbincangan mereka pun berlanjut hingga Kang menawari Rizky untuk bekerja sama. Tapi Rizky sudah tidak tertarik dengan hal itu. Sekarang dirinya malah sedang mencari seorang mitra untuk bisnis pencucian uang di kasino miliknya. Dan jika Kang tertarik menjadi mitranya, maka Kang hanya perlu memodali 1 miliar won atau setara dengan 11,5 miliar rupiah. Awalnya Kang ragu, tapi ujung-ujungnya Kang masuk ke perangkap Rizky juga. Benar saja, Kang pun segera menghubungi Yanto. Namun karena terlalu mendadak dan merasa ada yang aneh, Yanto pun bilang akan mengutus anak buahnya saja yang akan menemui Rizky. 예, 형님. 그놈이야. 내다. 닌 내가 사람 잘 안 믿는 거 알지? 나 보낼 테니까 글마한테 맡기라. 네 몫은 챙겨줄게. 누구든 그놈만 잘 엮으면 돼. Keesokan harinya, Budi, orang kepercayaan Yanto, datang ke kasino milik Rizky. Dengan penuh semangat, Rizky menyambutnya dan mengajak Budi berkeliling. Ia bahkan tanpa ragu memamerkan tumpukan uang tunai yang ada di sana. Seolah ingin menunjukkan betapa suksesnya bisnis yang ia miliki. Namun melihat gaya Rizky yang berlebihan dan penuh pamer, Budi justru merasa curiga. Ia langsung menuduh Rizky sebagai penipu. Alih-alih mencoba meyakinkan Budi atau meredakan suasana, Rizky justru berubah pikiran. Ia membatalkan rencana awalnya dan memilih pergi begitu saja. Kepada timnya, ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil demi kelancaran strategi mereka ke depan. Dengan berat hati, rencana mereka terpaksa direvisi. Jadi sekarang rencananya adalah Rizky meminta Yuni untuk mendekati Pak Budi. Dan ketika Pak Budi lengah, Yuni segera mengambil kartu apartemen miliknya. Setelah itu, Sian bertugas memasangkan kamera tersembunyi di dalam apartemen tersebut. Sementara itu, Rizky akan menyelidiki jejak Yanto di Thailand. Dan Gary akan bertugas menerbitkan artikel yang berisi bahwa Yanto masih hidup. Di sisi lain, Park yang baru sampai di tempat kerjanya dihadang oleh reporter bernama Choi. Di sana Choi terus-menerus menanyakan apa alasan dibalik Park membebaskan Kang. Terusik dengan pertanyaan Choi, Park segera mengusirnya dari tempat itu dan mengutus anak buahnya untuk mencari tahu motif dari reporter tadi. Malamnya, saat Yuni berduaan dengan Budi, tersiar berita mengenai Yanto yang masih hidup. Pak Budi pun seketika terkejut oleh berita itu. Ia pun segera menelpon Yanto, dan di dalam telepon, Yanto memerintahkan Budi untuk segera menemuinya. Karena sekarang, Yanto sedang ada di Korea. Park yang mendengar itu dari penyadap yang Yuni bawa pun kaget. Mereka bertiga lantas mengikuti Pak Budi diam-diam. Benar saja, Pak Budi sedang bertemu dengan Yanto. Dan tanpa buang-buang waktu, Park segera mengejarnya sekuat tenaga. 영수하겠습니다. 그 일요일에 Sialnya, Park gagal mengejar Yanto. Gara-gara itu, Park sangat emosi. Karena sejengkal lagi dirinya bisa menangkap Yanto. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bilang bahwa Rizky sekarang sedang bertemu dengan reporter Choi. Hal itu benar-benar membuat emosinya memuncak. 이 새끼 싹 틀어서 뭐하고 다니는지 알아보라고. Di sisi lain, Rizky yang sedang bertemu dengan Choi membicarakan lebih lanjut mengenai daftar orang yang pernah menerima suap dari Yanto. Dan betapa kagetnya Rizky ketika mengetahui kenyataan bahwa Park juga menyimpan dokumen tersebut. Ketika Rizky dan Park kembali bertemu, Park pura-pura polos jika Rizky sudah membohonginya. Ia lalu memberikan sebuah senapan untuk menghabisi Yanto yang kini masih berada di Korea. Namun Rizky menolaknya karena ia ingin tetap menghabisi Yanto dengan kedua tangannya sendiri. Untuk itu, diam-diam Park meminta Gary menghabisi Rizky. Sebagai imbalannya, Park akan menjamin kebebasan Gary dari kasus kriminal yang ia miliki. Sehari setelahnya, Rizky dan kawan-kawan segera mengikuti Pak Budi yang akan bertemu dengan Yanto. Sesampainya di sana, Rizky dan Gary segera beraksi. Tapi anehnya, tiba-tiba Park meminta mereka untuk mundur. Dan yang terjadi... 무슨 소리야?
철수랑 철수해. 여기서 끝낼 거야. Sebangun Rizky dari pingsannya, ia marah-marah kepada Pak karena sudah mengkhianatinya. Namun Pak menjelaskan, hal ini ia lakukan bukan karena tanpa alasan. Ia geram karena Rizky telah membohonginya. Untung saja Pak tidak benar-benar meminta Gary untuk membunuh Rizky saat itu juga. Mengetahui hal itu, Rizky akhirnya jujur bahwa dirinya bukan hanya ingin menghabisi Yanto, tapi ia juga ingin menghabisi semua orang yang terlibat dengannya. Keesokan harinya, Pak Budi pun kembali menemui Rizky. Dan ia segera memberikan Rizky cek sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Budi menyetujui rencana pencucian uang sebesar 800 miliar rupiah dengan Rizky. Tapi karena Budi tak mau ditipu oleh Rizky, Budi membayar 100 miliar dulu. Setelah mendapat tawaran itu, Rizky pun segera menemui Pak. Ia akan bersedia menerima tawaran dari Pak Budi asalkan Pak bersedia memberikannya daftar nama penerima suap dari Yanto. Dan bayaran dari daftar tadi adalah uang 100 miliar dari Budi yang bisa sepenuhnya Pak miliki seorang diri. 플러스 뇌물 리스트. 콜. 너희 셋이 10%씩, 난 리스트만. Rizky pun langsung memberikan cek 100 miliar won itu kepada Pak. Dan sesuai kesepakatan tadi, Rizky langsung diberi daftar namanya. Tidak lama setelah itu, Rizky segera mengirimkan daftar nama tersebut kepada reporter Choi agar segera dirilis di dalam berita. Singkat cerita, berita mengenai pejabat korup mulai memuncaki topik. Semua pejabat yang terlibat mulai ketar-ketir. Dan akibat dari kejadian itu, Pak langsung terkena semprot atasannya. 너 뭐하는 놈이야, 이 새끼야? 어? 이게 네 뭐하지 않아도 끝낼 문제냐, 이 새끼야? Malam harinya, Rizky mendapatkan telepon dari Pak Budi. Tahu akan hal itu, Pak meminta Rizky untuk mengeraskan volume teleponnya. Pak Budi berkata bahwa sekarang kondisinya sedang terancam. Oleh karena itu, Budi meminta uang muka 100 miliarnya untuk dikembalikan. Dan segera mengirimkan pelunasan 800 miliar saat mereka bertemu. Pak yang mendengar itu segera memutar otak untuk mendapatkan uang 100 miliar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena uang yang ia terima dari Rizky sudah hangus seketika demi memuaskan keinginan Pak semata. Tak punya pilihan lain lagi, Pak pun segera meminta uang 100 miliar pada atasannya. Pak beralasan dengan uang itu ia akan menghapus semua berita tentang kasus korupsi yang mereka lakukan. Namun jika tidak, Pak mengancam bahwa dirinya akan menambah hukuman dan menjebloskan mereka ke jeruji penjara. Takut akan ancaman itu, tanpa pikir panjang, mereka segera memberikan uang tersebut. Esok harinya, Rizky pun menemui Pak Budi dan memberikan uang 100 miliar won sesuai kesepakatan mereka. Dengan itu cek senilai 800 miliar sudah berada di tangan Rizky. Dan langsung ia berikan kepada Pak untuk dicairkan. Tapi karena Pak ini licik, ia berencana mencairkan cek itu dengan dolar. Dan kembali menikmatinya sendirian. Sesaat kemudian, Pak mengajak Rizky dan komplotannya untuk bertemu. Sebenarnya, hari itu adalah hari di mana mereka bertemu dengan Yanto secara langsung. Dan juga membunuhnya saat itu. Tapi tiba-tiba... 그거 뺍시다. 보고 있어. 곧. 리스트? 무슨 리스트? 현재들 알려줘도 괜찮겠어? 언론사에 보내려던 자료들 다 회수했습니다. Rizky, Yuni, dan Sean tiba-tiba ditangkap oleh anak buah Pak. Ternyata Pak ini adalah orang yang menyuruh ayahnya Rizky memalsukan paspor milik Yanto. Sekaligus orang yang telah menghabisi ayah Rizky tanpa belas kasihan sedikit pun. Selain itu Pak ternyata sudah menyelidiki Rizky secara diam-diam. Bahkan dia mengetahui rencana Rizky sesungguhnya. Berkat Gary yang telah mencuri semua data-data yang dikumpulkan oleh Rizky. Dan setelah itu Gary diperintahkan Pak untuk segera menghabisi nyawa mereka bertiga. Tidak lama setelah itu, Pak diberi kabar bahwa semua cek yang diberikan kepadanya adalah cek palsu. Hal itu jelas membuatnya marah besar. Bersamaan dengan itu, Pak Budi dan Yanto pun datang. Pak pun segera meminta anak buahnya menangkap kedua orang itu. Tapi betapa terkejutnya Pak saat ia mengetahui bahwa Yanto yang ada di hadapannya kini adalah Rizky. 뭐야, 선임. 많이 놀랬지? Jadi, semua hal yang terjadi selama ini adalah rencana jenius dari Rizky. Ketika dulu Rizky pernah ditangkap oleh Yanto, beliau menjelaskan bahwa yang membunuh sang ayah bukan dirinya, melainkan Pak itu sendiri. Jaksa bengis itu secara babi buta langsung menghabisi ayah Rizky saat ia memergoki mereka berdua. Dan juga semua telepon Yanto kepada Pak Budi adalah suara Rizky sendiri yang sudah dipalsukan oleh Sean. Bahkan Yanto yang Pak lihat malam itu adalah Rizky yang sedang menyamar. Ternyata juga Gary dan Pak Budi adalah komplotan dari Rizky.
Gary memiliki kerabat yang telah COD dengan malaikat akibat dirinya ditipu oleh bisnis bodong Yanto. Begitu juga istri dari Pak Budi. Mereka semua bersatu untuk menghabisi semua orang yang terlibat dengan kaburnya Yanto ke Cina. Dan Pak adalah orang yang paling berpengaruh dalam hal ini semua. Soal. Tidak lama setelah itu, Yuni datang dan bawa pejabat atasan Pak yang telah korup. Sambil menangis, ia berjanji akan menangkap Yanto jika dirinya diberi kesempatan untuk bebas. Tapi itu semua sudah terlambat, karena polisi segera mengepung mereka. Seluruh kejadian yang ada telah terekam kamera tersembunyi yang sudah disiapkan Rizky dan kawan-kawan. Dan hal itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menjebloskan Pak dan para pejabat korup ini ke dalam penjara. 속도로 퍼지며 충격을 주고 있습니다. 현재도 실시간으로 중계됩니다. Setelah semua kekacauan itu, Rizky dan yang lainnya bisa berkumpul kembali. Balas dendam perampok paling jenius di Korea ini pun berhasil dengan tuntas. Sebuah rencana perampokan dengan trik tipuan paling gila berhasil membawa Rizky membayarkan semua kepahitan ayahnya yang tak pernah bisa kembali lagi. Dan juga mereka semua mendapat jackpot sebesar 800 miliar dari uang yang sempat Pak bawa kabur. Namun walaupun begitu, misi mereka berlima belum selesai. Karena musuh sesungguhnya adalah 설계는 네가 해야지. 한 놈 남았잖아. Iya, dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah merasa jadi seseorang yang besar. Besar yang saya maksud bukan besar ukuran ya. Jadi maksudnya itu merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu dia ngomongnya berantakan lagi. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Pak adalah orang yang licik, egois dan selalu merasa lebih berkuasa dari yang lain. Tentu sebagai jaksa dan bahkan memiliki berbagai macam bukti kriminal, Pak punya kuasa untuk menjatuhi hukuman ke semua orang yang ia tidak suka. Namun, Pak harus terjatuh ke dalam lubang yang telah ia gali sendiri. Iya, lubang keserakahan. Banyak orang yang hancur karena ketamakannya sendiri. Padahal Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa rezeki yang cukup untuk hidup kita. Terlebih lagi di film ini menampilkan para pejabat korup. Padahal seperti yang kita tahu, hampir tidak ada pejabat yang hidupnya pas-pasan, apalagi miskin. Hampir semua pejabat pasti memiliki hidup berkecukupan dan bisa dibilang kaya raya, bahkan sangat kaya raya. Namun, mengapa mereka semua masih saja mengambil sesuatu yang bukan hak mereka? Makanya, oleh karena itu, selalu merasa cukuplah dengan dirimu. Selalu merasa cukuplah dengan apa yang kita miliki. Karena jika tidak, kamu sama halnya seperti menggali lubang kuburmu sendiri. Dan itu maksud saya. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana yang sedang mengoplos, tolong Pak, tolong nalarnya di mana? Tolong Pak, tolong. Beberapa motor anak-anak sebatin harus menggunakan pertamax beberapa kali. Jadi mereka beli sama aja. Yang mereka beli sama aja dan itu mereka udah pakai bertahun-tahun dan baru ketahuan tahun ini. Di mana Pak hatinya? Di mana? Di mana? Kurang apa? Kurang susah apa? Saya cuma mewakili anak-anak di sini ya. Maksudnya beberapa dari mereka dan mungkin yang di luar sana itu kerja sampai keringatnya sampai masuk ke Pak. Tolong, saya masuk ke cuma pengen ada bahan bakar yang lebih bagus nih ininya nih. Oktanya dan lain-lain pokoknya buat mesin oke. Mereka belilah di situ. Ini aja biar lebih awet. Enggak apa-apa mahal sedikit, yang penting lebih awet. Tapi isinya ternyata di luar itu benar apa enggak, tapi ya sudah ramai kasusnya jadi ya. Udahlah sambatnya. Saya bisa ngomong mana-mana. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu please. Kalian enggak perlu tamak. Enggak perlu tamak. Kalian bakal dapat sesuai dengan kesiapan kalian. Itu aja dari saya. Jadi saya Gogo dan sekedar tim Musra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Maaf tadi ada yang nyangkut. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik atau mungkin berkembang sampai hari ini. Itu semua karena kalian. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan sebelum menutup video saya pengen bilang ke kalian semua kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan